Vivo Y100 5G, smartphone seri mid-end dari Vivo yang menurutku ini desainnya cakep banget. Kemarin aku sempat ngeliat di salah satu toko smartphone ya, dan bobotnya itu juga ringan bre. Jadi untuk di kategori kelas mid-end dari si Vivo ini menurutku worth it sih. Tapi sebelum bahas worth it atau enggak, kita bahas dulu spesifikasi lengkap dari Vivo Y100 5G ini. Ukuran layarnya di 6,67 inci, jenis layarnya AMOLED, resolusinya Full HD+, refresh rate-nya di 120 Hz, kecerahan maksimalnya di 1200 nits. Chipsetnya Qualcomm Snapdragon, ya pakai Snapdragon chipsetnya. Snapdragon 4 Gen 2 atau 4 Gen 2 dengan 4 nanometer. Pilihan RAM-nya hanya 1 di 8GB dan internal storage-nya hanya 1 di 256GB. OS-nya menggunakan FunTouch 14, Android-nya berbasis Android 14. Kamera belakangnya 50 megapiksel dengan aperture f1.8 dan ada lensa ultrawide 8 megapiksel. Untuk resolusi videonya di Full HD 30 fps, terus kamera selfie-nya di resolusi 8 megapiksel dengan aperture f1.8, resolusi video kamera selfie-nya di Full HD 30 fps. Kapasitas baterainya di 5000 mAh yang pastinya sudah menggunakan USB Type-C. Pengecasannya lumayan kenceng banget nih bre, di 80 watt. Sinyalnya 5G, stereo speaker, ada NFC, ada IP54, fingerprint di layar, dan untuk bobot smartphone-nya menurutku ini cukup ringan ya, di 179 gram. Kemarin udah ngerasain juga dan memang ringan banget di tangan. Untuk pilihan warnanya ada dua, ungu anggrek dan hitam onyx. Link pembeliannya sudah aku sematkan di link deskripsi video ini ya bre, langsung aja diklik linknya. Teman-teman bebas memilih mau beli dari Tokopedia atau Shopee, udah aku sediain linknya. Nah, kali ini aku mau membahas kelebihan dari Vivo Y100 5G ini. Kelebihannya pasti yang aku suka adalah menggunakan layar AMOLED, udah refresh rate halus juga di 120 Hz, dan kecerahan layarnya juga tinggi ya bre, di 1200 nits. Kalau dulu kan di kelas mid-end-nya Vivo tuh penanggung ya, sekitar di 800-an nits. Nah, kalau ini sampai di 1200 nits. Kelebihan berikutnya yang aku suka adalah menggunakan chipset dari Qualcomm dengan 4 nanometer. Jadi dengan semakin kecilnya angka nanometer dari chipset, maka konsumsi daya baterai juga akan semakin kecil. RAM yang digunakan lumayan besar di 8GB, worth it banget, dan internal storage-nya disematkannya bukan 128 tapi 256. Ini menurutku worth it banget untuk penggunaan jangka panjang, dan FunTouch OS terbaru dan juga Android 14 ya, versi terbaru juga. Dan untuk urusan kamera belakangnya yang aku suka adalah adanya lensa ultra wide. Biasa itu Vivo tuh untuk kelas mid-end-nya pelit banget. Biasanya lensanya cuma dua, lensa utama sama satu lagi lensa makro. Nah, kali ini disematkannya lensa ultrawide 8 megapiksel yang menurutku cukup worth it untuk ketika foto rame-rame atau teman-teman mau foto untuk objek yang lebar-lebar. Kemudian keunggulan berikutnya kapasitas baterainya yang besar di 5000 mAh dan pengecasan cepatnya yang cukup cepat, sangat cepat malah ya, di 80 watt. Biasanya kan di 33 kayak gitu ya, atau 65 atau 67. Nah, kali ini di 80 watt. Ini worth it banget. Sinyal udah worth it di 5G, layar juga cakep ya, aku lihat poninya udah model punch hole gitu. Kemudian stereo speaker juga komplit, ada IP54, fingerprintnya di layar. Itu keren banget menurutku. Terus kita bahas kelemahan dari Vivo Y100 5G ini. Menurutku dari segi layar gak ada kelemahannya, karena udah mantep banget ya menggunakan layar AMOLED, resolusi tajam. Kemudian chipsetnya, untuk chipsetnya mungkin bisa lebih di upgrade lagi ya, karena di 4 Gen 2 itu ya lumayan ngepas ya performanya untuk penggunaan ringan ke sedang ya, tidak untuk pemakaian berat. Tapi ini udah oke menurutku dari segi harganya. Kemudian kelemahan berikutnya adalah menurutku lensa ultrawide-nya coba kalau disematkan di 13 megapiksel. Itu mungkin akan lebih worth it lagi. Kamera selfie-nya kelemahannya menurut aku adalah resolusinya yang hanya 8, mungkin boleh disematkan 32 atau 16 megapiksel. Itu lebih worth it. Kemudian urusan baterai nggak ada kelemahan menurutku. Itu aja kelemahan menurutku yang ada di Vivo Y100 5G ini, yang sifatnya subjektif ya, tergantung dari penilaian teman-teman. Aku mengingatkan kembali untuk teman-teman yang mau membeli smartphone Vivo Y100 5G ini, link pembeliannya udah aku sematkan di deskripsi video di bawah. Langsung diklik aja linknya, teman-teman bebas mau milih beli lewat Tokped atau lewat Shopee.
Terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu lagi di video berikutnya.